rahasia keris pamekang jagat, dan tata cara serta mantra mengetahui yoni sebuah keris. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah keris yang mungkin cukup kontroversi ya, karena ada dua pendapat ya. Kali ini kita akan membahas tentang keris pamekang jagat. Ada yang tidak suka, ada yang justru sangat menyukai ya. Biasanya yang menyukai, yang merawatnya itu karena alasan esoteris. Jadi nanti sekalian kita bahas bagaimana sih cara mengetahui esoteris atau yoni sebuah pusaka ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini saya ada sebuah keris ya, sebuah keris pusaka ya sebenarnya ini ya. Nah, ini warongkonya Wulan Tumanggal ya, salah satu warongko yang cukup jarang terlihat mungkin ya. Kalau dedernya kayak Jogja ya. Jadi ini sudah sangat nyandang ya, ini pendoknya ukir ya, dan cukup tebel. Dan ini sudah sangat pas ya, dan ini memang warongkonya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kerisnya ya. Nah, jadi ini adalah keris ya, ini pamornya junjung derajat ya. Ada pamekang jagatnya ya, dan ini cukup sepuh juga ya. Ini Tangguh Madura Irama Mojopahit ya ini ya. Jadi sudah sangat sepuh ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pamekang jagat dulu itu apa ya. Jadi ini adalah retakan ini ya, kondisi retak atau berubah seperti ini ya. Ini biasanya terjadi pada keris-keris berpamor miring ya, atau tombak berpamor miring ya. Ini konon terjadi pada waktu penyepuhan. Jadi ketika seorang pun membuat keris dan sudah selesai, itu finishingnya kan untuk mengeraskan keris tersebut, itu kan dibakar sampai berpijar, lalu dicelupkan ke air atau quenching namanya penyepuhan. Dan konon itu bahkan terjadi di saat itu ya. Jadi terjadi kayak retakan atau pecah gini, itu meledak, konon suaranya sangat keras ya, das kayak gitu ya. Nah, ada dua teori tentang pamekang jagat ya. Jadi yang pertama, teori itu secara teknis atau secara fisik, bentuk fisik, ini dianggap pamekang jagat itu adalah sebuah produk yang kurang sempurna ya. Konon karena proses pembakaran dan penempaannya itu kurang sempurna, makanya ketika penyepuhan, ketika dipijarkan lalu dicelup air, didinginkan mendadak, itu meledak. Itu yang pertama ya. Dan memang itu yang jadi alasan kenapa ada orang yang tidak suka keris pamekang jagat. Tapi di beberapa daerah, tempat, atau beberapa orang, justru keris pamekang jagat ini dianggap lebih bertuah ya, atau tuah atau yoninya itu dianggap lebih kuat daripada keris biasa ya. Karena memang proses pamekang jagat itu memang terjadinya tidak sengaja ya. Dan memang doa awal tetap kan pasti doa baik ya. Dan di beberapa daerah dan di beberapa negara, terutama kayak Brunei dan Malaysia, pamekang jagat justru adalah keris yang favorit ya, sangat dicari ya kayak gitu ya. Dan ada juga yang bilang, jadi kayak kenapa terjadi pamekang jagat itu konon karena memang empunya itu memasukkan daya ke keris itu terlalu besar ya. Konon dayanya terlalu besar sehingga fisiknya mungkin tidak mampu lah, sehingga terjadi retakan. Itu dua teori itu. Dan sekali lagi, kebanyakan itu memang yang menyimpan pamekang jagat itu memang mempercayai. Jadi konon tuah atau yoninya atau dayanya itu, daya magisnya itu konon lebih kuat ya. Dan untuk hal itu memang teman-teman harus bisa membuktikan sendiri ya. Jangan cuma dengar karena katanya ya. Tapi dari pengalaman saya memang ada beberapa yang kondisi pamekang jagat ketika ditayuh itu dayanya itu lebih terasa ya, atau terasa lebih kuat kayak gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan loh, Mas, saya nggak bisa menayuh ya, soalnya saya bukan IndiHome, istilahnya seperti itu ya, indigo atau IndiHome ya. Sebenarnya leluhur kita ya, sesepuh kita itu sudah menunjukkan caranya ya. Jadi ada caranya ya untuk menayuh itu ya, ada SOP-nya ya. Terutama buat orang-orang yang normal seperti saya dan kebanyakan teman-teman ya, yang tidak punya istilahnya indera keenam atau bukan IndiHome ya. Itu ada SOP-nya ya, cuma memang agak berat ya untuk melakukannya ya. Itu di literatur lama, atau kalau teman-teman ikut komunitas nanti sesepuh-sesepuh banyak yang tahu ya cara menayuh yang secara batin ya. Jadi benar-benar untuk mengetahui dayanya atau yoninya ya. Jadi memang untuk menayuh ada banyak cara, ada yang pitungan, pakai jari, tapi itu untuk melihat kecocokan dengan kita ya.
Ada juga yang pakai belara atau pakai benang. Jadi ada beberapa ya. Tapi yang secara batin itu ada SOP-nya, ada puasanya ya. Jadi puasanya itu biasanya dimulai dari Rabu Pon 3 hari ya. Dan nanti tiap malam kita menjelang tidur sampai ngantuk itu ada mantra yang harus dibaca. Dan nanti di malam terakhir itu proses ngayuhnya ya. Jadi memang teman-teman harus menyediakan ruangan atau kamar gelap ya nanti. Ada ubur rampenya ya nanti ya, kembang telon ya. Jadi mawar melati ya sama cempaka kuning atau kenongo ya, kayak gitu ya. Jadi bunga 3 atau kembang telon ya. Nanti ada kain putih sama nampan. Nanti kerisnya dikeluarkan dari warongko, ditaruh di atas kain putih yang ada bunganya tadi ya. Nanti mantranya dibaca ya. Dan untuk lebih detailnya tentang cara menayo dan mantranya seperti apa, nanti saya taruh di deskripsi video. Teman-teman nanti bisa lihat ya, jadi prosesi menayo itu seperti apa ya. Jadi puasanya, terus ubur rampenya, sama terus mantranya atau doanya seperti apa. Dan itu bisa dipraktekkan. Dan ada banyak teman-teman yang istilahnya bukan IndiHome, itu bisa memakai cara ini ya, bisa memakai cara ini ya. Dan memang beda-beda sih pengalamannya ya, tapi bisa lihat di deskripsi video ya. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang keris Pamekang Jagat dan bagaimana cara menayuh pusaka. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Laire anetepi ing reh kesatriyanipun Susilo Anurogo Wignya Metyasing Sasami. Lahirnya mentaati terhadap kedudukan satrianya, sopan santun menarik hati, pandai mengambil hati sesamanya.